Begitu mudahnya orang melakukan sholat. Bacaan di dalam sholat itu yang wajib. Kalau anda tahu, yang wajib dibaca waktu anda melakukan sholat duhur, maghrib, isya dan seterusnya, itu cuma 5. Yang bisa menghafal Pancasila, nggak bisa menghafal ini, nggak selamat nanti. 5. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah sampai waladhdallin. Yang ketiga adalah membaca at-tahiyat di akhir, bukan tahiyat yang pertama kalau salat zuhur, tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatuh satu thayyibatillah sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang keempat. Yang kelima, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaitanya tambahan itu. Yang kelima adalah assalamualaikum. Lihat bacaan yang dibaca itu, nggak ada lebih dari itu. Anda baca kabira walhamdulillah itu sunnah, nggak dibaca sah. Setelah baca surat Al-Fatihah, baca qul huwallah boleh, nggak baca qul huwallah sah. Waktu ruku Anda baca subhana rabbiyal azimi sah, sunnah. Kalau nggak baca tetap sah. Rukuknya pun nggak pakai Allahu Akbar sah. Cuman keterlaluan ngomong kita aja kok susah. Gara-gara ya nggak pengen gara-gara dengar omongan begini langsung berubah cara sholatnya. Kita hanya tunjukkan mana yang wajib gitu saja. Lihat, begitu mudahnya. Tasyahud yang pertama kalau Anda sholat duhur itu tidak wajib, sunnah. Kemudian masih bisa ditawar lagi. Kalau saya nggak hafal Fatihah bagaimana? Bukan untuk Anda loh ya. Bagi yang tidak hafal surat Al-Fatihah bagaimana? Ganti surat yang lainnya. Surat Qul huwallahu ahad, nggak hafal surat Ikhlas, nggak hafal semuanya. Terus hafalmu apa? Saya nggak punya hafalan Quran. Karena dia tobat sadar sudah umur 80 tahun dia. Pinter dia. Minggu depan malaikat Israel datang dia tobat, pinter dia. Nggak bisa apa-apa, Fatihah nggak bisa. Terus bisa mau apa? La ilallah, la ilallah bisa saya. Oh boleh. Akhirnya sholatnya adalah diajari setelah Allahu Akbar baca la ilaha illallah, diperkirakan panjang waktunya seperti kalau baca Fatihah itu seberapa? Setengah menit la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bagi dia. Kalau Anda nggak sah, jangan ikut-ikutan. Itu bagi orang yang nggak hafal Fatihah. Tapi kalau memang betul di sini diam-diam nggak hafal Fatihah, gitu aja, la ilaha illallah. Disepakati ulama itu nggak ada khilaf, bukan perbedaan ulama. Ya begitu ulama berkata. Nggak hafal mau dipaksa bagaimana? Nggak hafal baca boleh kok. Bahkan pada hakikatnya membaca Al-Quran dengan melihat itu lebih bagus daripada dengan hafalan. Ini kaidah umumnya begitu. Membaca Al-Quran dengan melihat lebih bagus daripada dengan hafalan. Sebab anggota tubuh semuanya punya amal ibadah. Kalau ada hafalan menyuarakan Al-Quran, yang beribadah adalah lidah Anda dan telinga Anda. Mata Anda nggak beribadah. Tapi kalau Anda membaca, mata pun ikut beribadah. Baca bismillah, Allahu Akbar, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sah. Tasyahud pun boleh ditawar bagi yang nggak hafal. Kali lagi la ilaha illallah. Nah ini mudah, nggak ada yang susah. Siapa yang mengatakan sholat susah? Makanya kalau ada orang tidak bisa sholat, yang salah itu gurunya. Yang salah gurunya. Dan yang kalau ada orang susah melakukan sholat, lagi-lagi yang salah gurunya. Sebab sholat sama sekali tidak susah. Jangan sampai Anda seksa orang tua Anda yang sudah sepuh untuk sholat seperti Anda yang sehat. Banyak kemudahan yang Allah berikan untuknya. Jangan seksa dia sholat. Tetap melakukan sholat tapi dengan cara semudah-mudahnya. Jangan sampai orang menjadi tidak sholat karena merasa keberatan melakukan sholat, maka Anda ikut dosa menjauhkan orang dari sholat karena kurangnya ilmu. Kakek sudah sepuh berdiri saja sudah pakai tongkat, dipaksa oleh anaknya harus berdiri, goyang-goyang betul. Anaknya kan baru belajar kitab Safinatun Najah. Di situ disebutkan kalau sholat harus berdiri. Akhirnya Pak, kalau nggak berdiri nggak sah Bah. Saya nggak kuat, harus berdiri Mbah. Boleh berdiri, betul jatuh ke jidat-jidatnya. Besok disuruh lagi, enggak nah saya takut. Takut apa? Takut kejedot. Ini yang salah, cucunya yang ngajari salah. Tidak susah sholat.